Bapak Ibu, jenis teknologi media itu ya, ini kita sudah bicara teknologi media digital atau media elektronik. Ya, itu ada 3. Ya. Pertama, media audio, yaitu media yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan, baik berupa verbal, kata-kata, lisan, maupun non-verbal seperti musik, bunyi-bunyian dan sebagainya. Contohnya itu radio, ya. Itu media audio. Kemudian yang kedua, media visual, yaitu media yang digunakan untuk mengirim pesan berupa teks atau gambar. Contohnya surat kabar, ya, majalah yang berisi foto, grafis, ya, papan-papan iklan. Nah, itu adalah media visual. Kemudian media audiovisual, ya, yaitu media yang menyampaikan pesan suara dan sekaligus gambar, seperti televisi, film, ya, atau internet. Nah, Bapak Ibu, media yang dimaksud di sini tentu saja adalah media komunikasi, tapi kita singkat menjadi media. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah media komunikasi, ya. Nah, media komunikasi itu merupakan sarana yang digunakan untuk memindahkan pesan-pesan. Pesan itu berisi simbol dan makna, ya. Jadi media itu sebenarnya memindahkan pesan, tapi pesan itu terdiri dari simbol dan makna, ya. Jadi bahasa itu termasuk simbol. Di dalam bahasa itu ada makna, ada ide, ada gagasan. Misalnya kalau saya menulis atau saya menyebut rumah, ya kan? Maka kata rumah itu mengandung makna rumah. Nah, apa yang disebut rumah itu apa yang ada dalam pikiran kita yang kita pahami sebagai rumah. Nah, media ini memindahkan pesan. Pesan itu terdiri dari simbol dan makna. Bedakan simbol, bedakan makna. Ada simbol, ada makna. Ya. Simbol itu misalnya lampu merah. Maknanya itu dilarang lewat atau berhenti. Oke. Jadi lampu lalu lintas itu adalah media komunikasi kepada pengguna atau pengendara. Apa pesannya? Kalau merah berarti berhenti. Nah, semua media itu tujuan utamanya itu adalah memindahkan pesan. Media ini dibutuhkan oleh siapapun, ya, karena saat ini adalah era informasi, era komunikasi, era digital. Sehingga setiap orang, apapun profesinya, pasti butuh media. Contohnya, artis menggunakan media ini untuk menghibur, untuk bikin film gitu kan. Kalau dai, media digunakan untuk berdakwah, guru gunakan media untuk mengajar, tentara gunakan media itu untuk berkoordinasi dengan pasukannya, ya. Wartawan menggunakan media itu untuk mengirim berita, ya, menyampaikan berita kepada masyarakat. Apakah itu melalui telepon, melalui radio, melalui televisi, melalui satelit, melalui antena, melalui BTS, ya. Itu semua adalah media yang terlibat dalam sebuah sistem komunikasi.
Bapak Ibu, media ini juga bisa dipahami sebagai organisasi. Ya. Jadi pertama tadi media sebagai alat. Kadang juga kalau kita menyebut media, itu berarti organisasi yang mengelola dan menyebarkan informasi. Nah, jadi ada media dalam pengertian teknis, ada media dalam pengertian organisasi. Jadi kalau misalnya saya katakan berita ini telah disiarkan oleh BBC, maka yang dimaksud di sini bahwa berita ini telah dibuat oleh organisasi media, organisasi namanya BBC, yang mengolah berita ini dan menyebarluaskan berita ini. Jadi media BBC itu bukan teknis seperti radio atau televisi, ya. Tapi media di sini berarti organisasi. Nah, tentu kalau kita bicara misalnya Harian Fajar, maka tentu yang dimaksud Harian Fajar di sini mulai dari direkturnya sampai wartawannya, kemudian perangkat-perangkat yang dipakai, alat-alat cetaknya, surat kabarnya, ini merupakan satu kesatuan di dalam organisasi media. Nah, Bapak Ibu, perkembangan media ini juga bisa kita bagi dua, ya. Pertama ada media lama, old media, kemudian ada new media. Media lama itu bisa kita sebut sebagai media yang berbasis pada mekanik atau elektronik dengan sifat mass communication, ya, seperti surat kabar yang sifatnya satu arah, radio, televisi, ini sudah bisa kita kategorikan sebagai old media. Sementara new media adalah media interaktif yang bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan secara interaktif dua arah. Nah, jadi sekarang ini kita sudah hidup dalam new media. Menurut Rogers ada 3 sifat new media itu. Ada interaktivitas, ada demassified, dan asynchronous. Ya, itu ada 3. Nah, Bapak Ibu, antara old media dan new media ini perbedaannya itu sangat besar. Ya, nah, salah satu perbedaan mendasar itu pada new media, antara pihak pengirim dan penerima itu bisa berganti peran menjadi sumber maupun menjadi penerima pesan. Kalau pada old media, sumber pesan itu jelas, sasarannya jelas. Kalau pada new media, siapa yang menjadi sumber pesan itu tidak jelas lagi. Kenapa? Karena halayak itu juga dapat menjadi sumber pesan. Contoh, kalau saya bikin channel di YouTube, maka saya bisa menjadi sumber pesan kepada halayak. Sebagaimana kalau saya punya stasiun TV. Dulu orang punya stasiun TV itu susah. Sekarang setiap saat kita bisa bikin channel TV melalui YouTube. Dan demikian saya bisa menjadi sumber pesan, menjadi komunikator bagi halayak. Nah, karena sifat new media ini, halayak bisa menjadi sumber pesan, ini juga bisa menjadi masalah. Karena dalam old media, untuk menjadi sumber pesan itu persyaratannya berat. Itu harus melalui pelatihan, melalui kursus. Orang untuk menjadi wartawan, menjadi redaktur, itu melewati satu proses yang berjenjang. Sementara sekarang ini media memungkinkan kita menjadi sumber pesan tanpa melewati proses bagaimana kita menjadi seorang komunikator, menjadi sumber pesan sesuai dengan persyaratan-persyaratan old media itu tadi. Kita tidak pernah dilatih bagaimana menjadi kameramen, bagaimana menjadi reporter, bagaimana menjadi redaktur, editor. Tiba-tiba saya punya channel, saya sendiri ambil gambar,
saya sendiri yang mengedit, saya sendiri berbicara, saya sendiri mengupload. Maka semua fungsi-fungsi keredaksian di All Media itu sekarang beralih menjadi tugas dan pekerjaan individu. Nah, ini yang menimbulkan masalah sekarang. Ya, termasuk masalah etika. Bapak Ibu, dari penjelasan tadi, jadi fungsi media ini ada dua. Dalam arti sempit, dalam arti teknis, dia berarti alat. Ya, ingat ini Bapak Ibu, fungsi media itu ada dua. Dalam arti sempit atau arti teknis, berarti dia alat untuk menyebarkan informasi, alat, sarana untuk menyebarkan informasi, baik itu pendidikan, hiburan, dan sebagainya. Nah, ada juga media fungsinya pengertian dalam arti luas atau dalam pengertian organisasi, yaitu industri atau organisasi yang menyediakan lapangan pekerjaan, ya, menjadi satu kekuatan ekonomi, menjadi satu perangkat politik, menjadi suatu forum, menjadi suatu menjadi satu kerangka untuk mengubah budaya. Ini fungsi media yang sangat besar. Nah, ini dia yang disebut dengan istilah sekarang mediatisasi. Mediatisasi. Dulu media itu hanya alat. Sekarang media ini tidak menjadi alat lagi, Bapak Ibu. Sekarang media ini telah menjadi satu lembaga, satu kekuatan yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan perubahan. Kenapa? Karena media ini sudah punya kekuatan. Dulu dia alat, sekarang berbalik. Ya, punya kekuatan. Misalnya kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Nah, media sebagai alat itu biasa saja. Tapi yang perlu betul-betul kita perhatikan adalah media yang menjadi satu kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Karena disitulah sekarang ini kekuatan media itu menjadi satu sumber daya yang diperebutkan oleh semua aktor-aktor, baik aktor sosial, aktor politik maupun aktor ekonomi. Coba lihat sekarang. Tidak ada satu kebijakan, tidak ada satu perubahan yang tidak melibatkan media. Bahkan keadaan media yang mendahului adanya satu perubahan. Belum ada rencana pemerintah, media sudah ungkapkan bahwa akan terjadi begini, akan terjadi begini. Ya. Atau mendorong satu perubahan. Oleh karena itu, media yang perlu kita cermati, media yang perlu kita kelola dengan baik adalah media dalam pengertian kedua. Karena kalau media dalam pengertian alat itu mudah kita miliki. Kita semua punya handphone, kita semua punya televisi, kita semua punya jaringan internet. Selesai. Tapi apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata media ini menjadi kekuatan sendiri. Inilah yang disebut dengan mediatisasi. Mediatisasi itu adalah suatu kekuatan media yang menciptakan perubahan. Adalah suatu kekuatan yang ada pada media untuk menciptakan perubahan. Baik itu perubahan ekonomi, politik maupun sosial. Ini juga menarik untuk diteliti, ya. Kalau Bapak mau meneliti bidang media, meneliti mediatisasi media. Ya. Jadi kalau kita cuma bicara media dalam pengertian alat, itu mudah, ya. Seperti perpustakaan, media perpustakaan itu kan gampang kita tahu itu. Pakai Slim, pakai software apa, pakai jaringan apa, ya kan? Tapi yang perlu bagaimana misalnya media, kekuatan perpustakaan itu menjadi penggerak untuk mendorong perubahan di dalam memberikan literasi dan memberikan misalnya arah terhadap perubahan yang memang diinginkan.
Saya kira kalau Ibu Maya bisa membawa perpustakaan menjadi satu kekuatan dengan mediatisasi itu, maka ini perpustakaan akan menjadi satu kekuatan perubahan. Yang sekarang ini dipahami sebagai kekuatan itu media pers. Belum pernah disebut perpustakaan itu sebagai satu kekuatan perubahan. Ya. Kenapa? Karena yang kita pahami perpustakaan itu hanya tumpukan-tumpukan buku, hanya media elektronik, hanya program-program elektronik, tapi kita tidak memahami bahwa perpustakaan itu merupakan satu kekuatan literasi yang bisa mengubah hidup, bisa mengubah kebudayaan, yang bisa mengubah peradaban. Buku kalau tidak dibaca tidak mengubah peradaban. Program-program kalau tidak digunakan tidak mengubah peradaban. Karena itu media harus menjadi mediatisasi. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita pahami bagaimana fungsi media secara teknis dalam arti sempit, atau fungsi media sebagai satu industri, sebagai organisasi dalam pengertian luas yang sudah menjadi satu kekuatan di dalam perubahan sosial, ekonomi maupun politik. Ya. Nah, Ibu sekalian, Bapak Ibu, saya kira ini berdasarkan sifatnya, media itu ada media audio, media visual, media audiovisual. Kemudian berdasarkan teknologinya, ini lebih teknis ini, media cetak, media penyiaran, media internet, ya. Media cetak ini yang menggunakan mesin cetak, seperti surat kabar yang pakai tinta, koran, majalah, ya, pamflet, selebaran, itu media cetak. Kemudian media penyiaran itu ada dua, radio dan televisi, ya. Kemudian media internet, ini adalah media yang berbasis jaringan komputer yang bisa diakses di seluruh dunia dan punya kemampuan interaktivitas, ya, antar satu pengguna dengan pengguna lain, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan setiap orang bisa menjadi sumber sekaligus menjadi penerima pesan. Nah, jenis media berdasarkan halayak, ya. Ada media interpersonal, ada media kelompok, media organisasi, media publik, media massa, dan new media. Ya, sebenarnya ini ada 9, ya. Ada 9 level komunikasi. Itu nanti akan kita jelaskan juga lebih lanjut, ya. Nah, kemudian media berdasarkan profesi. Ada media komunikasi politik, media pendidikan, media komunikasi bisnis, media komunikasi pemerintahan, media komunikasi budaya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya media ini merupakan salah satu studi dalam ilmu komunikasi, salah satu kajian dalam ilmu komunikasi. Nanti saya akan tunjukkan dalam sistem komunikasi itu ada 9 komponen yang terkait di situ. Mulai dari komunikator, pesan, media, komunikan, efek, feedback, noise, konteks, lingkungan. Ada 9. Level komunikasi ada 9 juga. Komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi massa, komunikasi budaya, komunikasi internasional, komunikasi global. Ada 9 juga. Nah, ini kalau kita buatkan matris, ini bisa dapat 9 ke 9, 81 kajian. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, Bapak harus cermat memahami batas-batas keilmuan. Inilah batas keilmuannya kajian kita di 9 level itu dan di 9 komponen dan proses itu. Nah, dengan menggunakan media, maka kita bisa berkomunikasi dalam semua jenjang itu, dalam semua aktivitas hidup manusia.